Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC juga GIC TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali di kesempatan pagi yang cerah ini. Insyaallah kita akan bersama kembali di program Mutiara Pagi Radio GIC di episode karakter muslim atau syakhsiyatul islamiyah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini insyaallah kita akan sampaikan satu lagi karakter utama seorang muslim. Kalau kemarin kita sudah menyampaikan karakter ikhlas, kita juga sudah membahas salah satu karakter muslim yaitu taubat. Pagi hari ini kita akan sampaikan dan kita akan kaji bersama salah satu karakter muslim yang lainnya yang harus benar-benar membudaya di dalam diri seorang muslim, yaitu karakter sabar. Karakter apa? Karakter sabar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, ketika kita menyadari bahwa kita adalah seorang manusia, maka pada saat itu hendaknya kita juga harus punya komitmen untuk memunculkan pada diri kita karakter sabar. Karena sejatinya manusia hidup senantiasa dikelilingi oleh ujian-ujian. Bahkan untuk itulah mereka hidup. Ya, untuk ujian. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa? Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Artinya bahwa keberadaan kita di kehidupan ini yang nanti juga akan diakhirkan dengan kematian, semuanya adalah untuk mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ya. Dan berbicara tentang ujian, maka kita berbicara tentang kesabaran. Karena suksesnya ujian tergantung daripada sebesar apa dan sebaik apa kesabaran kita dalam menghadapinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sabar itu? Sabar itu berasal dari kalimat atau dari bahasa Arab as-sabru. Sabara yasbiru sabran, yang maknanya adalah al-habsu. Al-habsu menahan, artinya adalah menahan. Ya. Adapun secara istilah agama, secara definisi syar'i, sabar menurut para ulama adalah habsun nafsi ala thalathati umurin. Yaitu menahan diri dari 3 hal. Ya, ini definisi sabar secara syar'i. Istilah agama, sabar itu adalah al-habsu nafsi ala thalathati umurin. Menahan diri dari 3 hal. Apa ketiga hal tersebut? Yang pertama adalah an ta'atillah. Menahan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian habsun nafsi an maharimillah. Yang kedua,
menahan diri dari hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah habsun nafsi ala aqdarillahil mu'limah. Menahan diri dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyakitkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah definisi sabar secara syar'i, ya. Sabar itu artinya menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Menahan diri dalam ketaatan kepada Allah. Menahan diri dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyakitkan hati kita, ya. Nah, 3 hal ini semuanya dibutuhkan kesabaran, gitu ya. Kalau kita paparkan lagi, jabarkan lagi 3 hal ini. Yang pertama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hal yang pertama yang paling banyak membutuhkan kesabaran. Hal pertama yang paling banyak membutuhkan kesabaran. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jujur harus kita akui, adalah sakilah. Berat. Ya. Bangun di pagi hari ketika orang-orang sedang tidur pulas. Ini adalah sesuatu yang berat. Jiwa kita lebih nyaman untuk terus tidur. Ya. Tapi azan berkumandang, azan subuh. Ya. Dibutuhkan kesabaran untuk mampu bangun, mengambil air wudhu, berjalan menuju masjid, sholat berjamaah di sana. Ya. Ini dibutuhkan kesabaran yang berat. Ya. Jadi ini hal yang pertama, yaitu ketaatan kepada Allah adalah hal yang paling banyak dibutuhkan kesabaran di sana. Karena kita hidup dalam rangka mengabdi kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan perintah-perintah Allah sebagaimana yang diistilahkan oleh para ahli fikih kita sebut dengan taklif, ya. Taklif, kita sebagai orang yang kena taklif disebut mukallaf, gitu kan? Mukallaf itu adalah orang-orang yang terkena taklif. Apa itu taklif? Taklif artinya adalah beban. Beban apa? Beban syariat agama. Ya, sholat, puasa, zakat, haji, ini ibadah-ibadah mahdhah. Ya. Ini taklif, beban syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasarnya kita maunya makan dan minum, tapi Allah perintahkan kita untuk menahan diri dari makan dan minum di siang hari Ramadan, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Butuh kesabaran. Ya. Tabiat kita, nafsu kita sukanya kumpul-kumpulin uang. Ya. Uang dikumpul-kumpulin, harta dikumpul-kumpulin untuk kesenangan pribadi. Tapi Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan sebagiannya sebagai zakat, pembersih daripada harta kita. Butuh kesabaran. Ya. Haji juga. Bukan hanya berkaitan dengan finansial, pembiayaan harta kita, tapi juga berkaitan dengan fisik. Ya. Masya Allah. Ini alhamdulillah jamaah haji kaum muslimin berangsur-angsur sudah kembali ke tanah air.
Kita doakan mudah-mudahan mereka jadi haji-haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hajinya. Dan kita berdoa kita semua ya agar diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelapangan rizki dan kelapangan hati untuk bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Mudah-mudahan dimudahkan kita semua bisa menunaikan ibadah tersebut ya, ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Ya haji coba. Berapa biayanya? Sekarang ini. Biayanya mahal. Belum lagi tenaga harus kita siapkan. Karena haji bukan sedang travelingan aja. Tidur di hotel tidak. Gitu ya. Dan Masya Allah bagaimana kondisi cuaca di sana ya. Luar biasa. Yang sudah berangkat haji atau umroh akan sangat terasa bagaimana ujiannya, ujian kesabaran kita di sana. Karena yang haji itu bukan 1-2 orang. Kita sendiri gitu ya. Masya Allah. Di tiap jengkal tanah haram ya Mekah dan Madinah ramai manusia berdesak-desakan. Dan qadarullah wa masyafa'ala Masy'aril haram, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat manasik terbatas. Sedangkan kaum muslimin jumlahnya banyak sekali. Kita mau sujud saja di Raudhah, Masya Allah. Berebutannya 3 hari 3 malam. Bisa jadi kita di Madinah sepekan tidak ada kesempatan untuk bisa sholat di Raudhah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Apalagi mencium Hajar Aswad, Masya Allah, susahnya minta ampun. Seperti kita harus melawan pegulat-pegulat yang badannya besar-besar gitu ya. Susah. Perebutan. Mereka ingin mendapatkan keutamaan syariat ya. Jadi berlomba-lomba. Gitu. Ini dibutuhkan kesabaran yang besar. Ini ibadah mahdhah. Kita belum bicara ibadah-ibadah yang lainnya. Berbakti kepada orang tua, ya, menjaga lisan, senantiasa berbuat baik kepada sesama. Jadi ketaatan adalah hal pertama yang paling banyak membutuhkan kesabaran. Hal kedua yang paling banyak membutuhkan kesabaran adalah meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, hanya saja memang kalau meninggalkan hal-hal yang diharamkan kan tiap orang berbeda-beda. Ada orang memang yang diuji pengennya berbuat zina, ada. Tapi sama sekali nggak terbesit minum khamr misalnya. Sama sekali tidak berkesit mengkonsumsi harta ribawiyah. Sama sekali tidak terbesit untuk main judi, gitu ya. Tapi ujiannya selalu syahwatnya merongrong dia untuk berzina misalnya atau yang lainnya. Ya. Jadi mungkin kesabarannya dituntut dalam masalah mengelola hawa nafsunya aja gitu ya, syahwatnya aja. Untuk jangan sampai terjatuh kepada perbuatan zina. Atau sebaliknya seperti itu, ada orang yang diujinya tidak bisa lepas dari harta ribawiyah. Tapi ya sisi lain alhamdulillah tidak terbesit untuk berzina atau tidak terbesit untuk minum khamr gitu ya. Tapi tidak bisa lepas dengan harta ribawiyah. Gitu. Diujinya di sana. Jadi makanya meninggalkan yang haram itu levelnya 2, level kesabarannya gitu ya. Kalau level yang paling tinggi itu adalah menjalankan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, butuh kesabaran.
meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah kalau sebagian orang memang fitrahnya lurus. Fitrahnya lurus. Boro-boro berzina. Ya. Gak mau dia karena jiwanya itu tidak seperti itu. Tidak mau merampas harta orang lain karena jiwanya jiwa yang lurus, nggak pengen melakukan hal seperti itu gitu ya. Ada sebagian orang seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kesabarannya hanya yang diuji saja dia. Misalnya kadang-kadang ya kan ada orang yang rajin sholatnya, sedekahnya jalan gitu ya, tapi mulutnya gibahin orang melulu gitu. Ujiannya di situ, di mulut gitu ya. Yang ketiga yang dibutuhkan kesabaran yang banyak adalah yaitu sabar dari ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sabar secara definisi syar'i. Ya, al-habsu nafsi ala salasati umur. yakni fi taatillah wa an maharimillah wa an aqdarillahil mu'limah. Yaitu menahan diri dari 3 hal, yaitu menahan diri dalam ketaatan kepada Allah, gitu ya. Dalam artinya bukan dari, tapi dalam ketaatan kepada Allah kita harus menahan diri, harus sabar taat kepada Allah. Menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yaitu kita jangan sampai jatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sabar, jangan sampai terjatuh. Menahan diri dari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita marah, kita benci. Manusia dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, sikapnya itu sekurangnya ada 4. Yang pertama yaitu marah. Marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbesit dalam hatinya, kok ini Allah jolim banget sih sama saya. Kenapa sih kok saya diperlakukan seperti ini? Salah saya apa gitu ya? Kenapa engkau takdirkan seperti ini Allah gitu ya? Ini marah. Marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau enggak marah kepada Allah, marah pada dirinya sendiri. Ada kan orang seperti itu? Stres, kemudian apa? Menyayat-nyayat tangannya, merusak badannya lah, karena gara-gara apa? Gara-gara stres, tidak tahan menerima ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Menyakiti dirinya, marah pada dirinya, enggak marah sama Allah, marah sama dirinya, atau marah sama orang lain. Banyak juga seperti itu. Nah ini awas ya, yang suka marah-marah itu nggak sabar, itu jelas gitu ya terhadap takdir Allah. Kalau ada yang tanya, kan saya marahin anak saya Pak Ustadz, anak saya susah diatur, kalau nggak dimarahin dia nggak lurus-lurus gitu ya. Ya boleh, tapi lihat aja, kadang-kadang kita bisa tahu mana itu marah kita nggak terima dengan ketetapan Allah, mana memang marah kita mau mendidik gitu. Ya kalau tiap hari marah melulu sama anak, berarti kita itu bukannya mau mendidik, tapi kita nggak sabar itu, gitu ya. Sabar. Mendidik anak-anak butuhkan kesabaran. Anak-anak itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap mereka itu takdir, ujian bagi kita. Kita harus sabar, gitu ya. Ini sikap yang pertama, marah, gitu ya. Kalau sikap yang kedua, sabar, gitu. Dia menahan dirinya dari marah-marah, dari mengeluh, dari tidak menerima, gitu ya. Ya sudah, apa yang Allah berikan, ya dia terima. Ini sabar. Tingkatan yang lebih atas lagi, ridho, rela gitu terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi rela. Bedanya kalau sabar sama ridho. Kalau sabar itu mungkin kita hanya menahan diri, udah mulut mingkem, nggak marah-marah, nggak melaknat, nggak bilang Allah zalim lah, Allah tidak adil lah, atau nggak
mencaci diri sendiri, mengeluh atau mencaci orang lain, tangan juga. Terus sabar, cukup menahan saja. Tapi hatinya sakit. Gitu, hatinya apa? Sakit hatinya. Hatinya sakit maksudnya, aduh, gitu ya. Hatinya kerasa gitu. Kalau ridho itu artinya lapang. Bukan hanya sekedar menahan, tapi lapang. Gitu. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya wis, terima apa adanya, lapang gitu ya hatinya. Nah, yang paling tinggi adalah syukur. Ketika dapat ujian dari Allah yang menyakitkan, bersyukur, alhamdulillah. Bagaimana Nabi SAW, beliau kalau kedapatan dapat musibah, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya, dalam setiap keadaan dan dalam setiap kondisi. Ya. Ada para salafus saleh mengikuti Nabi SAW seperti itu. Kalau dapat ujian, alhamdulillah ala kulli hal gitu ya. Orang yang apa kepo kan, nanya aja kan. Ente apa sih maksudnya? Orang kena sesuatu yang nggak menyenangkan kok alhamdulillah, nggak jelas gitu ya kan. Nah, dijawab, kenapa kok bisa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena di dalam dasar hatinya ini perlu mindset namanya. Gitu ya. Kita harus tanam di dalam dasar hati kita gitu ya. Di dalam dasar hatinya sudah tertanam, sudah terinsepsi gitu ya, dia lebih suka atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dia dikasih daripada ujian yang dia dapati gitu loh. Ini dia dikasih, pada hakikatnya ketika kita diuji kan nggak 100% kita itu dapat keburukan ya, padahal itu lebih banyaknya adalah kebaikan. Karena dibalik daripada ujian, ada hikmah Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa hambanya, gitu ya kan? Meninggikan derajatnya. Ini kan keutamaan, gitu loh. Adanya dibalik musibah. Tapi orang kan sebagian nggak melihat itu. Yang dilihat, uang saya hilang, motor saya hilang, rumah saya kebakaran, gitu ya kan? Usaha saya bangkrut, yang dilihat itu saja, tapi nggak lihat di hikmahnya. Dosa kamu diampunin, ya, derajat kamu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Akan disiapkan gantinya juga yang lebih baik, nggak dilihat itunya. Jadi sehingganya fokusnya ya ke yang nggak enak aja gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah bersyukur dan sudah menanamkan mindset di dalam hatinya, bahwasannya ya, ada kebaikan dari musibah tersebut, maka ya dia sudah dikuasai atau rasa syukur terhadap kebaikan itu mengalahkan rasa sedihnya gitu. Ya, para salafus saleh ketika ditanya seperti itu, kamu ngada-ngada aja gitu ya. Apa sih maksudnya? Kok dikasih ujian kamu bilang alhamdulillah gitu ya. Para salafus saleh berkata, inna halawata ajriha ansatni murarata sabriha. Ya. Kenapa kok saya bisa bersyukur? Karena manis daripada pahala ganjaran ujian tersebut ya, melupakan saya kepahitan dan kegetiran musibah tersebut. Ya. Jadi dia mabuk terhadap kenikmatan pahalanya, bukan sok terhadap kepahitan dan kegetiran ujiannya gitu ya. Kan sebenarnya simpelnya begitu doang gitu ya. Kalau ya memang kalau bicara tatarannya mudah gitu ya. Tapi kita sama-sama belajar. Itu harus ditanamkan di kepala, terus diinsepsi, ditanam terus sampai
tadi kita bilang kita ingin sampai karakter ini itu membudaya, gitu ya. Nah, ini sabar. Jadi apa tadi? Sabar itu di dalam bahasa Arab artinya adalah al-habsu, menahan. Secara syariat agama definisinya artinya adalah habsun nafsi ala salasati umur fi taatillah wa an maharimillah wa an akdarillahil mu'limah. Ya, itu makna sabar, gitu ya. Nah, adapun perintah sabar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aduh, kalau kita buka Al-Qur'an di lembaran mana aja, insya Allah ketemu deh perintah sabar, gitu ya. Kenapa? Saking banyaknya. Saking banyaknya. Gitu ya. Banyak sekali perintah sabar dan keutamaan sabar, orang-orang pujian-pujian Allah terhadap orang-orang yang bersabar di dalam Al-Quran itu banyak sekali, ya. Kalau kita cuman punya hafalan di juz 30, juz amma, gitu ya, atau cuman punya hafalan surat-surat pendek aja, gitu ya, di surat Al-Asri, ya, itu ada bicara tentang kesabaran, gitu kan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tentang apa namanya? Kriteria orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak merugi dalam kehidupan ini, gitu ya. Manusia-manusia yang dijamin tidak akan mendapatkan kerugian dalam kehidupan ini, yaitu orang-orang yang beriman. Dan salah satu indikator keimanannya adalah tawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ya. Saling nasihat menasihati tentang kesabaran. Jadi sabar itu harus terus dikampanyekan, harus terus dipropagandakan, ya, supaya kehidupan ini nggak kayak sekarang kayak gini, gitu ya. Banyak begal, banyak orang putus asa bunuh diri, banyak orang juga membunuh orang lain. Itu gara-gara apa? Nggak sabar semuanya, gitu loh. Nggak sabar. Masalah utang cuman 10.000 perak bisa berakhir kehilangan nyawa. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nggak sabar. Kenapa orang pada nggak sabar? Karena orang-orang, ya, manusia tidak saling nasihat menasihati tentang kesabaran. Ya. Sabar. Kita harus tawasau bisabri. Saling nasihat menasihati agar saling bersabar, gitu ya. Nah, itu di surat pendek aja udah ketemu kita perintah tentang sabar, apalagi di surat-surat yang lain. Intinya perintah sabar di dalam Al-Quran, Masya Allah, banyak sekali. Gampang, kita buka lembar mana aja pasti ketemu deh, gitu ya. Insya Allah. Nah, seperti itu. Dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya tentang sabaran seperti di dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kemudian tingkatkanlah lagi kesabaran kalian, kemudian rabit, ya, gitu ya, lakukanlah terus-menerus amal soleh dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian beruntung, ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Ini perintah sabar, tapi di ayat ini memang ada dua jenis tipe kesabaran, ya. Ada dua jenis tipe kesabarannya. Situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Jadi wazannya pakai wazan fa'ala yufa'ilu. Ya, itu kalau yang belajar sorof, gitu ya. Kalau apa namanya, sulasinya yang dasarnya sabara yasbiru, ditambahin satu alif, sabara yusabiru.
Satu alif aja itu bisa merubah makna gitu ya. Gitu. Kalau wazan fa'ala yufa'ilu, di antara makna yang akan masuk ke sana dari kalimat dasarnya adalah makna ini apa namanya, takalluf. Makna takalluf yaitu makna ada sesuatu yang berat yang kita harus paksakan gitu ya. Baru itu beda maknanya dengan isbiru wa sabiru, beda. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang yang beriman, sabarlah kalian. Wa sabiru, dan tingkatkanlah lagi kesabarannya. Jadi naik 2 kali lipat gitu ya. 2, 3, 4 kali lipat kesabaran. Nah, sebagian para ulama mengatakan kalau sabar itu tadi, kalau cuman sabar sekali itu sabar daripada apa tadi? Yaitu dari hal-hal yang diharamkan dan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau sabiru, ini sabarnya yang harus 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ini sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ya, perintah yang kita tegaskan, ketaatan kepada Allah itu yang paling banyak membutuhkan kesabaran. Benar. Ya, yang paling banyak membutuhkan kesabaran itu adalah ketaatan kepada Allah. Ya susah. Kalau nggak susah, banyak orang yang ke masjid. Buktinya, banyak orang KTP-nya Islam, nggak ada yang ke masjid. Yang ke masjid juga nggak ada yang sholat berjamaah, gitu ya. Sholatnya terlambat, gitu. Seperti itu. Satu lingkungan, 3 RT misalnya, ada satu musola atau satu masjid, gitu. 3 RT, satu RT-nya ada sekitar 200 populasi. Kali 3, 600. Yang ke masjid berapa orang? Masjidnya aja ukurannya cuman 15 kali 10, 150 meter. Gitu ya kan? Cuman kapasitasnya paling maksimal 150. Yang datang cuman 2 shop, artinya cuman berapa persennya itu? Gitu ya. Paling banyak itu udah paling cakep banget itu. Yang datang cuma 2 shop, ya, ke masjid, lagi subuh-subuh. Kalau memang ketaatan tidak butuh kesabaran yang berlipat-lipat ganda, masjid penuh terus tiap hari, gitu ya, buktinya, gitu. Nah, buktinya masjid itu kosong, kenapa? Karena ketaatan itu membutuhkan kesabaran yang berlipat-lipat ganda. Ya, kalau kita yang sudah dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid jauh juga kita jalan. Waktu gelap mata ngantuk juga kita bangun. Karena itu taufik dari Allah, ya kita mah enteng-enteng aja kerasanya gitu ya. Coba orang yang lain belum dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah mungkin belum melihat kesabaran dia gitu ya. Kita harus berusaha dulu memang. Berat. Butuhkan kesabaran yang berlipat-lipat. Ya. Nah, ini di surat Al-Imran salah satunya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya, Allah bersumpah loh di dalam ayat ini, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 155, ya, Allah bersumpah, walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Nah, jadi memang kita sungguh akan diuji gitu. Ini bukan isapan jempol. Kita ulang lagi bahwa ketika kita menyadari diri kita manusia, ya, kita ini diciptakan untuk diuji. Kematian dan kehidupan ini diciptakan untuk menguji siapa yang baik amalnya di antara kita, gitu ya. Berarti ujiannya, salah satunya ujian kehidupan itu adalah ujian siapa yang paling baik amalnya, ujian ketaatan, ya. Udah itu aja, enggak, kehidupan banyak lagi ujian-ujiannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Niscaya pasti kami akan menguji kalian, yang pertama dengan sedikit rasa takut. Rasa takut cuman sedikit doang ujian. Ya.
Kalau dari urut-urutan ini kita bisa juga mengambil faidah ya. Ujian yang paling besar, yang paling pertama itu takut. Takut itu benar-benar musibah yang sangat fatal banget. Gitu ya. Kalau ujian-ujian lain gampang bisa diatasi. Kalau takut itu adanya di sini. Gimana? Kamu mau di dalam benteng kek? Kamu mau uangnya banyak? Mau dikelilingi sama tentara? Mau sapamnya 100 orang gitu ya? Bodyguard badannya gede-gede. Tapi kalau di sini ya takut, musibah, nggak ada artinya semua itu gitu ya. Nggak ada artinya semua itu. Dan yang Allah kasih ujian rasa takut itu sedikit doang. Sedikit doang, nggak banyak. Takut nggak punya uang. Takut kalau anaknya banyak, nggak bisa nafkahin. Takut yang bujangan, takut nikah, karena takut nggak bisa nafkahin anak orang gitu ya. Sedikit aja itu takut. Musibah itu takut. Makanya Rasulullah kan tiap hari berdoa minta perlindungan dari sifat takut. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Juben itu pengecut, takut. Gitu ya. Susah. Kayak saya kalau di kelas gitu, saya guru di kelas. Ya, masalah pertama anak-anak itu harus dihilangin rasa takutnya, rasa malunya gitu ya. Kalau takut dan malu masih terus ada dalam diri dia, nggak bisa berkembang gitu. Berarti itu. Takut. Baru setelah itu lapar. Minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat. Itu ujian-ujian banyak sekali jenis-jenisnya. Bisa kita lihat di ayat 155. Intinya bahwasannya kita itu diperintahkan kesabaran untuk bersabar oleh Allah. Kalau di ayat yang 155 Allah jelaskan wa basyiris sabirin. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ya, keuntungan sabar, keutamaan sabar. Kalau kita bahas keutamaan sabar, ini Masya Allah banyak sekali kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Keutamaan sabar banyak sekali. Nah, jadi kita sepakat bahwasannya ini karakter yang sangat harus kita budayakan. Kalau kita yang pertama mengaku seorang manusia, apalagi plus kemudian kita mengaku sebagai seorang muslim, gitu ya. Kalau kamu nggak muslim, misalnya kamu nggak muslim, kamu manusia doang, kamu butuh sabar, ya. Emang muslim aja yang butuh sabar, gitu ya. Umat apapun butuh kesabaran, bukan muslim aja, gitu. Jadi butuh sabar. Kalau kamu mengaku manusia, apalagi mengaku seorang muslim. Dan terakhir mungkin yang akan menjadi semangat kita dalam membudayakan sikap ini gitu ya. Bahwasanya keistimewaan keimanan kita, keislaman kita ya di mata Allah Subhanahu wa taala, di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya, adalah dengan kita bersabar. Karena Nabi itu kagum banget dengan orang beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Masya Allah, ajib kata Nabi. Ajaib sekali. Ajaib sekali urusannya orang yang beriman itu. Inna amrohu kulluhu khair. Karena semua urusan dia itu selalu baik aja gitu ya. Ke depan baik, ke belakang baik, kiri baik, kanan baik, atas baik, bawah baik. Orang beriman itu kemana aja baik terus gitu loh. Kenapa? Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang seperti itu nggak ada yang punya kecuali orang beriman aja. In asabatu syarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia dapat kenikmatan, dia bersyukur, dan syukur itu kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kalau dia kemudian
mendapatkan kesulitan, kesengsaraan, dia bersabar dan kesabaran itu adalah baik bagi dirinya. Ya. Jadi orang beriman ini, kalau kita ngaku orang beriman ya, kalau kita pengen mau jadi orang beriman yang sejati gitu, orang yang beriman sejati ini sebenarnya instrumen untuk menilai keajaiban iman dia gitu loh. Kesolidan iman dia itu nggak usah banyak instrumen untuk menilainya gitu. Cukup 2 aja. Dia sabar sama syukur nggak? Kalau dia sabar dan syukur, udah ini orang beriman. Gitu ya. Ini adalah orang beriman gitu. Karena orang yang bersabar dan bersyukur ini ajaib sekali. Karena dia akan senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan syukur dan sabarnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita termotivasi dan kita sekali lagi sama-sama tersadarkan kembali tentang karakter utama ini, karakter utama yang sangat penting sekali yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yaitu karakter sabar. Karakter ini harus benar-benar membudaya pada diri kita. Bagaimana caranya untuk membudayakan karakter ini? Ya harus ditanam. Ditanam di sanubari kita. Ya, disetting. Ya, bawah sadar kita. Bahwasanya penting bagi kita untuk senantiasa bersabar, dan dialah yang akan menjamin kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan bagi kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat dan memanfaatkan ilmu yang sudah kita pelajari. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.